Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami saat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu mengerti akan kehendak-Mu lewat firman-Mu. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 15 Agustus 2023, yaitu yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19, begini firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dalam bahasa Batak dikatakan, ingot hamu maak kadongaku nahina holongan, ganu colma, girgir maibana manangi-nangi, bakol maibana makatai, bakol ma tarimas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menahan dan memendam amarah tentulah itu sangat tidak baik ya untuk kesehatan mental kita. Karena ketika kita terus memendam, menahan-nahan kemarahan di dalam hati, itu bisa membawa kita jatuh ke dalam depresi. Karena itu ada saatnya sesungguhnya ya, di mana kita perlu marah. Karena sangat manusiawi sekali. Manusia marah. Dan bahkan ada waktunya kita harus marah ketika ada hal-hal yang salah yang perlu untuk ditegur. Namun saudara sekalian, itu tidak menjadi sebuah alasan ya bahwa kita bebas untuk mengungkapkan kemarahan kita sehingga kita menjadi orang yang begitu reaktif menghadapi semua situasi yang mungkin menurut kita itu tidak pas dan itu situasi yang salah sehingga kita menjadi begitu gampangnya untuk mempersalahkan orang lain, menuduh, menghakimi dan marah kepada orang lain menurut perasaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita lewat renungan harian ini. Jangan cepat marah. Dan lambatlah dalam berkata-kata. Saudara-saudara sekalian, lambat untuk marah atau jangan cepat marah bukan berarti kita tidak boleh marah. Seperti yang saya katakan tadi, ada waktunya kita perlu marah dan bahkan harus marah. Namun saudara sekalian, bagaimana orang-orang percaya menempatkan kemarahannya dengan bijaksana. Bagaimana orang percaya ketika dia harus marah dan perlu marah. Kemarahan itu
tidak menguasai dirinya. Tetapi orang-orang percaya ketika dia memang perlu harus marah, tetapi dia tetap memiliki sebuah pengendalian diri, self control yang baik, yang kuat. Sehingga amarah tidak membuatnya jatuh ke dalam dosa dan melakukan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dipimpin oleh firman Tuhan. Bagaimana kita belajar ya untuk dapat mengendalikan emosi kemarahan yang seringkali itu bisa keluar dalam bentuk kata-kata yang kasar. Kata-kata yang tidak punya makna, kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang bisa merusak, dan tentu Tuhan tidak berkenan dengan kata-kata yang kita keluarkan tersebut. Dan ketika kita ada di dalam amarah yang tidak terkendali, begitu seringnya bukan hanya sekedar kata-kata yang merusak, yang menyakiti orang lain, tetapi kita juga sampai kepada mengambil tindakan keputusan yang betul-betul dapat merusak bukan hanya diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, suasana yang ada di sekeliling kita. Kita bisa merusak itu dengan sebuah kemarahan kita yang tidak terkendali. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita begitu diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Mari menjadi orang yang tidak cepat marah. Menjadi orang yang lambat marah. Dengan menjadi orang yang cepat untuk mendengar. Gir-gir manangi-nangi. Ketika kita menjadi orang yang cepat mendengar, itu artinya kita menjadi orang yang terbuka untuk mendengarkan, menerima, memahami, mengerti, mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, yang kita dengar. Meski itu mungkin kedengarannya sesuatu yang buruk, yang salah. Tetapi dengan menjadi orang yang cepat mendengar, gir-gir manangi-nangi, tentu kita akan penuh dengan pertimbangan. Tentu kita akan belajar menjadi orang yang bijaksana untuk menanggapi semua itu. Dan kita tidak akan jatuh ke dalam sikap yang gegabah, reaktif di dalam menanggapi, mengambil sikap, keputusan yang bisa saja itu adalah keputusan tindakan yang salah dan merugikan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk melatih diri kita ya. Melatih diri kita untuk belajar lebih banyak untuk mendengar. Dengan tenang kita belajar mendengarkan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Dan terlebih lagi, kita diajak untuk benar-benar memiliki keterbukaan hati untuk terus mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mau selalu terbuka, mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita ini, maka tentu kita akan dipimpin untuk bisa mengambil tindakan, sikap yang terbaik, yang bijaksana. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam kemarahan. Sehingga kita tidak perlu untuk tergesa-gesa menyampaikan perkataan-perkataan sebagai luapan amarah kita. Perkataan yang pedas, perkataan yang menyakiti, perkataan yang bisa merusak. Sehingga keadaan menjadi lebih buruk. Dengan memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita lewat kesediaan kita mendengar suaranya, maka kita dipimpin untuk mengambil sikap terbaik, dipimpin mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum kita mengambil sikap, sebelum kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari teruslah selalu menjadi orang yang mau
mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada terburu-buru untuk mengeluarkan kata-kata sebelum kita mempertimbangkannya. Jadilah orang-orang percaya yang penuh bijaksana seperti Kristus telah memberikan rohnya untuk kita menuntun kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Demikianlah kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami belajar untuk menjadi orang-orang yang penuh hikmat bijaksana, yang tidak mudah jatuh ke dalam kemarahan, yang tidak selalu lebih banyak berkata-kata daripada mendengarkan. Tetapi kami belajar untuk menjadi orang yang lebih banyak mendengarkan, terutama untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh dituntun untuk mengambil sikap terbaik yang penuh dengan bijaksana. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini biarlah boleh kami lewati setiap langkah kami dan mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih banyak mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melakukan segalanya dengan baik menurut kehendak-Mu. Terpuji ya Engkau Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara terus buka hati untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.